Hai kawan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk ngebahas laptop terbaru punya Acer yang memiliki prosesor Intel i3 plus VGA Nvidia. Dan yang jelas kalau kita ngebahas Acer, laptop ini pastinya full upgrade dan juga harganya di angka cukup terjangkau, yaitu di angka Rp6.999.000. Kemudian untuk tipe laptop yang kita review, ini adalah versi Acer Aspire 5 A51454G32GC. Seperti biasa bro, untuk tipe Acer pasti panjang banget. Jadi kalau kalian mau pilih harus benar-benar teliti supaya nggak sampai salah beli, karena begitu salah angka aja nanti speknya pasti berubah. Oh ya, kalau kita ngebahas punya Acer, ada something spesial bro. Acer ini kalau kita ngomongin tentang harga, kalau kita compare sama kompetitor yang setara dengan laptop yang kita review, dia pasti harganya paling murah dan speknya itu paling tinggi. Simpelnya gini, kalau laptop ini kita lihat spek high class-nya, dia akan menggunakan prosesor Intel Core i3 Gen 11, kemudian RAM-nya itu udah 8GB dan juga penyimpan 512GB, plus VGA-nya pakai Nvidia GeForce MX 350 2GB yang dilengkapi oleh Windows 10 plus Windows 11 plus Office 2021. Nah, di harga Rp6.999.000, kalau kita compare di merek yang lain, itu rata-rata pasti speknya cuma RAM-nya 4, kemudian untuk penyimpanannya juga masih 256GB. Kemudian untuk opsi upgrade-nya, laptop ini juga termasuk jangka panjang karena RAM-nya masih bisa di-expand dan juga penyimpanan dia bisa dual storage, bisa nambah SATA. Jadi kalau merasa kurang dengan bawaan 512GB, teman-teman bisa mendapatkan hard disk ataupun SSD di kemudian hari. Jadi intinya full upgrade Acer ini pasti lebih enak dibanding kompetitor yang tidak bisa kayak gini. Namun bro, kalau kita ngomongin tentang kelebihan, pastinya juga ada kekurangan yang harus kita ketahui ketika membeli sebuah versi Acer Aspire 5 ini. Contoh, ini yang perlu kalian notice adalah versi Acer yang dijual di harga Rp6.999.000 ini, dia itu layarnya menggunakan hardware panel TN serta resolusi HD. Nah, ini bro, kalau kalian terbiasa pakai layar IPS, ini akan cukup terasa mengganggu untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Karena resolusi yang mungkin belum Full HD ini akan terasa nggak nyaman di mata. Dan untuk panel TN-nya, misalkan kalian tuh sering nonton untuk bioskop rame-rame alias nobar gitu ya, ini akan nggak enak untuk di berbagai view angle. Jadi dia cuma bisa fokus untuk satu arah supaya tampilannya itu jauh lebih relevan. Namun, ini juga ada plusnya bro. Misalkan kalian menggunakan laptop ini di tempat umum, ini akan lebih menjaga privasi kalian. Sebab kalau dilihat dari samping, kiri atau kanan, ini nggak terlalu kelihatan. Jadi di mana ada kurangan, pastinya juga ada kelebihan juga. Tinggal kalian mau memanfaatkan dengan cara yang seperti apa. Lanjut lagi, kita akan bahas tentang pengalaman pemakaian di Acer ini, karena menurut saya ini penting untuk diperhatikan ketika teman-teman ingin cari sebuah laptop yang memang kebutuhannya untuk semua jadi satu di dalam semua laptop. Contoh simpelnya gini bro, ini laptop kalau kita pakai, dia itu panasnya nggak kerasa sama sekali dan angkanya cuma terpusat di bagian kanan bagian keyboard sini di bagian atas, dan untuk sisi yang lain ini nggak kerasa sama sekali. Jadi panasnya memang nggak seperti laptop gaming yang panas menyengat, jadi cuma angkat-angkat kuku aja. Terus kalau kita lihat dan dibongkar, laptop ini hanya memiliki single fan dan juga single headpipe. Jadi ini headpipe-nya juga menurut saya cukup lumayan bro ya, dia agak tebal. Kemudian kalau kalian pakai, ini tidak akan mengganggu di bagian tangan kalian ketika kalian menggerakkan sebuah mouse. Karena untuk exhaust-nya itu dia berada di bawah layar, sehingga ini akan cukup nyaman misalkan kalian tuh terbiasa pakai mouse entah itu di bagian kiri ataupun di bagian kanan. Cuman versi produk ini kalau kita lihat, dia itu volume materialnya nggak berbahan full aluminium tapi berkombinasi. Untuk top cover di aluminium yang ada logonya Acer dengan tampilan yang menurut saya ciri khas banget punya Acer. Tapi kalau untuk di bagian atas keyboard dan juga cover bawah, laptop ini berbahan dari plastik ABS. Dan untuk pengalaman pengetikan di versi Acer Aspire 5 ini, yang saya rasakan ini udah cukup nyaman bro, karena versi Aspire 5 ini mendukung elevated keyboard. Jadi kalau kita mau ngetik itu dia agak sedikit nungging, jadi untuk tingkat kenyamanan bau kita akan lebih terasa nyaman. Cuman minusnya untuk keyboardnya versi ini masih belum ada backlight-nya. Jadi itu perlu dinotis juga kalau kalian pecinta backlight keyboard, ini nggak ada di tipe Acer Aspire 5 yang kita review sekarang. Nah, kalau untuk kelengkapan yang lain, produk ini juga memiliki kamera yang menurut saya tampilannya jernih serta memiliki colokan iPort yang lengkap, meskipun laptop ini memiliki bobot yang cukup tipis. Dan yang terakhir, kita mau cerita juga tentang pengalaman penggunaan untuk kebutuhannya agak berat, contohnya bermain game mencari hiburan, karena laptop ini terasa cukup nyaman pas kita tes di beberapa pengujian game. Contohnya pas kita gunakan untuk main CSGO, Dota, Valorant, Genshin ataupun GTA 5, laptop ini masih terbukti cukup playable untuk kebutuhan cari hiburan.
Cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami supaya kita tetap semangat ngasih informasi tentang laptop yang berkualitas dan juga harga yang paling terjangkau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos.